Mediumisasi fix ya. Ya. Semua mediumisasi Hakim Bawazir aja nggak berani ketemu saya nih sampai sekarang nih. Kesel banget saya sama pengikutnya sumpah. Waming sari napas, ngaming sari napas, sari kuat, waming 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 sari napas, 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 sari kuat, waming sari ajen dasar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinas malikinas, 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 ilahinat, 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 ming sarwasana ayu wasmi menajinati 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 mas. Udah. Oke. Ya kan gini, sukma itu masjid ada 7, bagikan rumah ada 7 kamar. Makanya orang bisa kesurupan tuh salah satunya bisa di luar, makanya dia bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi adanya pembuktian mediumisasi Kang Anwar dengan pesulap merah ya. Menurut saya ini pembuktian yang paling konyol ya. Yang pertama, dia itu tidak bisa menjelaskan secara jelas atau tidak bisa dipahami oleh penonton dan juga pesulap merah. Nah, dan yang kedua, yang namanya pembuktian itu harus dilakukan oleh orang lain. Artinya tidak dari timnya dia atau tidak bawaan dia atau tidak orang dalamnya dia. Ini yang dilakukan oleh Kang Anwar ini, dia membawa orang dalam atau membawa timnya dia. Dan yang menjadi mediatornya juga orangnya dia ya. Artinya walaupun memang terjadi kerasukan atau kerasukan asli misalkan, tetap penonton atau timnya pesulap merah tidak akan percaya, apalagi akal-akalan atau hanya bohong-bohongan. Dan yang seharusnya yang menjadi mediator ketika dibacakan doa-doa atau jampi-jampi seperti ruqyah ya, ini memang, tetapi ini bukan ruqyah karena katanya menarik sukma atau memasukkan sukma ya. Dan yang seharusnya terjadi itu si mediatornya itu dari timnya pesulap merah atau penonton ya. Kalau misalkan dari penonton atau timnya pesulap merah, misalkan terjadi kerasukan, itu baru bisa dinyatakan asli ya. Itu pun tidak cukup sampai di situ. Harus dicek lagi keasliannya, apakah memang benar-benar ruh atau jin yang masuk ke dalam si mediatornya itu, atau memang hanya pura-puranya saja. Misalkan yang menjadi mediatornya ini penonton atau timnya pesulap merah. Nah, terjadilah kerasukan. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Yang harus dibuktikan selanjutnya adalah ketika si mediatornya ini harus berbeda keadaan atau setelah terjadi kerasukan. Contohnya, si mediator yang tadinya tidak bisa berbahasa Jawa setelah kerasukan atau ada sesuatu ruh yang masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba bisa berbahasa Jawa. Ya, artinya ruh atau jin atau ruh almarhum yang masuk ke dalam tubuhnya itu orang Jawa. Nah, itu harus dari perkataan harus bisa bahasa Jawa, logatnya, dari ucapannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, bahkan suaranya pun harus mirip dengan si almarhum. Nah, itu bukti yang pertama. Dan yang kedua juga, kalau memang asli si mediator ini terjadi kerasukan ruh yang sudah meninggal contohnya, dibuktikannya ketika memang harus dibuktikan secara jelas. Contohnya kalau memang dia kerasukan secara asli, dia tidak akan takut dan tidak akan memperdulikan apapun. Contohnya kalau memang dia kerasukan asli, ruh yang sudah meninggal, contohnya saya bakar dengan rokok ini si tangannya, dia tidak akan memperdulikan dan dia tidak akan takut dengan adanya api atau rokok yang akan saya bakar ke tubuhnya. Tetapi kalau dia bohong, dia akan menghindar dan akan takut. Nah, itu salah satunya. Nah, itu yang bukti kuat mungkin keduanya itu bisa terjadi kalau memang asli ruh itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan yang ketiga, ketika ada mediator atau dilakukan mediumisasi, itu si mediatornya harus benar-benar orang yang kosong, artinya banyak lamun, banyak pemikiran spiritual, percaya dengan sesuatu hal yang gaib, artinya hatinya kosong gitu, teman-teman. Kalau memang yang menjadi mediator, dia orang yang suka zikir, dia tidak pernah pingsan, dia sehat badannya, tidak pernah sering sakit, tiba-tiba mau menjadi mediator, itu tidak akan bisa dilakukan ya. Karena apa? Karena yang namanya ruh setan itu masuk ke dalam tubuh manusia hanya kepada orang yang hatinya kosong, lupa kepada Allah, zikir tidak dilakukan, dan keadaan yang stres atau bingung yang lainnya, itu baru setan akan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi kalau ketiga-tiganya ini bertentangan, itu setan ruh tidak akan bisa mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Artinya tidak dalam keadaan sadar barulah setan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu ya teman-teman.
Dan di tempat saya dulu, saya pernah ke tempat seorang mbah-mbah ya. Yang namanya mediumisasi itu tidak sesederhana itu. Artinya tidak semudah itu, teman-teman. Dia ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu, dan ada ritual juga. Ritual seperti perdukunan, walaupun memang bacaannya ada bacaan Al-Qur'annya, ada bismillahnya di awalnya. Dan tidak semudah ini gitu. Dia harus ada kemenyan, dia harus ada syarat, dia harus ada hari yang ditentukan, bulan ada bulan larangannya, hari larangannya. Tidak semudah itu, hari apapun bisa dilakukan, tidak seperti itu. Dan juga kerasukannya pun tidak segampang itu, susah. Dan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, dia kerasukan asli yang tadinya tidak bisa bahasa Jawa, kemudian si orang yang kerasukan ini bisa menjadi bisa berbahasa Jawa. Itu bisa dinyatakan asli. Ya teman-teman. Jadi ini pembuktian yang konyol dan sedikit memalukan menurut saya. Seharusnya ya tidak seperti itu. Mungkin dari cara bahasa si Kang Anwar ini tidak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa dipahami oleh Pesulap Merah dan penonton, teman-teman. Dan Ustadz Hakim Bawazir pun sudah menjelaskan gitu kan ya, bahwa orang-orang yang bisa dilakukan sebagai mediator itu hanya orang-orang tertentu. Apalagi kalau orangnya itu tidak pernah suka melamun, tidak suka depresi, orang yang suka berzikir kepada Allah, itu setan tidak akan mudah masuk ya teman-teman. Dan kembali lagi, menurut kepercayaan teman-teman ya, yang namanya gaib memang ada, dan juga memang hanya Allah ya di langit yang di bumi yang bisa mengetahui sesuatu hal yang gaib. Tapi bukan gaib mutlak atau gaib yang lainnya kan. Gaib itu ada bermacam gitu kan teman-teman. Mungkin anak-anak santri teman-teman tahu, memahami tentang sesuatu hal yang gaib ya. Karena penjelasan yang tidak bisa dipahami dan pembuktian yang gagal, dan menurut saya itu memang tidak bisa dilakukan seperti itu dan tidak semudah itu. Dan memang zaman sekarang ini memang harus sudah tidak harus dibuktikan sesuatu keilmuan gaib itu, karena emang sudah zaman modern. Orang lain sudah melakukan teknologi yang canggih, kenapa kita harus selalu membahas hal seperti ini? Biarkan saja itu menurut kepercayaan mereka, selama itu tidak membodohi masyarakat, tidak melanggar aturan syariat Islam, itu sebenarnya tidak usah dibahas atau tidak perlu dipermasalahkan teman-teman, karena ini masalah kepercayaan ya. Jadi menurut saya ini pembuktian yang sedikit konyol ya, tidak harus seperti itu sepertinya sebenarnya pembuktian itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, dan teman-teman yang mungkin percaya dengan adanya sesuatu hal gaib, sesuatu hal yang gaib itu ada, dan teman-teman percayanya itu, semua orang bisa berpendapat atau berpandangan ya, baik itu adanya ilmu santet, karena santet itu termasuk daripada sihir ya, kita beriman gitu terhadap sihirnya, bukan kita harus mempercayai adanya santet gitu, dan tidak bisa dibuktikan begitu saja adanya santet. Karena kalau ada orang yang bisa membuktikan santet di Arab sana, kalau terbukti melakukan sihir, itu bisa dipidanakan atau bisa dihukum mati gitu misalnya, kalau memang itu terbukti sihir. Dan susah orang zaman sekarang bisa melakukan santet atau sihir, dan itu merupakan suatu kejahatan, dan tidak mungkin kejahatan diumbar atau ditampilkan di media sosial, itu kan akan menjadi pidana gitu ya. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau memang ingin mempelajari silahkan bertanya saja lah kepada ustadz-ustadz terdekat Anda tentang adanya mediumisasi atau ilmu sihir dan yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.